Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sahabat semuanya, semoga Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang mengkaruniakan kesehatan kepada kita semua, mengkaruniakan keberkahan sehingga apa yang kita lakukan menjadi amal soleh. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam inspirasi Mas Gatot hari ini, kita akan berkisah tentang 4 sahabat. Jadi ada seseorang yang memiliki 4 sahabat. Sahabat yang pertama ini senantiasa diajak kemana-mana, dipikirkan, bahkan tiada hari tanpa sahabat pertama ini diajak, dikomunikasikan, berbicara, diajak kemana-mana. Pokoknya sahabat nomor 1 ini sangat dekat, bahkan bisa jadi sebelum tidur atau setelah tidur juga masih kepikiran. Kalau berpisah ingin segera ketemu. Dan pokoknya seseorang ini nggak mau lepas dari sahabat pertamanya. Sahabat yang kedua dipikirkan, senantiasa juga dipikirkan, tapi nggak seperti sahabat pertamanya. Sahabat kedua ini ya kadang-kadang dipikirkan, kadang-kadang diajak kemana, ke undangan, ke acara-acara tertentu gitu. Bahkan bisa jadi kegiatan-kegiatan penting sahabat kedua juga diajak. Tapi yang senantiasa diajak ke acara-acara penting ya sahabat pertamanya. Nah, sahabat yang ketiga ini kadang-kadang dipikirkan, kadang-kadang ditengok kalau sakit, kadang-kadang diajak ke undangan, di acara tertentu, di kegiatan-kegiatan. Namun frekuensinya itu tidak sebanyak sahabat yang kedua, apalagi sahabat yang pertamanya. Nah, sahabat yang keempat ini justru jarang dipikirkan, jarang diajak ke undangan ataupun kegiatan-kegiatan tertentu, jarang ditengok, bahkan kalau sekarang jarang ditelepon juga, jarang ditanyakan kabarnya. Pokoknya sahabat nomor 1 lah yang paling top. Baru kalau sahabat nomor 1-nya tidak memungkinkan, baru kemudian seseorang ini akan bertanya ataupun mengajak ataupun berdiskusi dengan sahabat keduanya. Kalau sahabat keduanya juga nggak memungkinkan, maka dia akan mengajak sahabat ketiganya. Pokoknya yang sahabat keempat ini bukan paling apes ya. Jarang ditengok, jarang diajak berbicara, berdiskusi. Termasuk juga kalau misalnya ya hal tertentu aja sahabat keempat ini diajak. Tapi suatu ketika seseorang ini mendapatkan surat yang membuat dia resah, gelisah, dan tidak bisa menolak. Isi suratnya apa? Isi suratnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Al-A'raf ayat 34. Surat dari yang Maha menentukan, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan ataupun percepatan sesaat pun. Jadi Allah memerintahkan seseorang ini secara tidak langsung begitu. Al-A'raf ayat 34, seseorang harus pindah, manusia harus pindah, kita harus pindah. Dari mana? Dari alam dunia ke alam kubur, ke alam barzah. Nah, 4 sahabat ini karena merasa akan pindah ke alam kubur, lokasinya yang gelap, yang asing, yang di sana tidak ada teman, maka seseorang ini datangin tuh satu persatu sahabat-sahabatnya. Nah, sahabat yang pertama siapa sih? Sahabat pertama adalah harta, benda, gelar, pangkat, yang selama ini boleh jadi oleh seseorang. Nah, seseorang itu bisa kita, bisa ya kita aja lah ya, yang senantiasa kita pikirkan,
senantiasa kita ajak kemana-mana. Mau tidur juga masih kita pikirkan. Sebelum tidur, setelah tidur, kemana-mana kita pikirkan tentang harta benda ini. Tapi saat Allah cabut nyawa kita, maka sahabat yang pertama yang mati-matian kita pikirkan, mati-matian kita cari, sudah wah luar biasa kita bela-belain, harta benda nggak akan ikut, nggak mau nemenin, benar? Nggak akan mau. Kita juga kalau dikubur juga harta benda kita nggak mau ditaruhan di kubur kita. Nggak ada riwayat dikubur harta bendanya diikutkan. Sahabat yang pertama, walaupun kita udah bela-belain, habis energi begitu ya, nggak bisa jadi teman kita dikubur. Nah, sahabat yang kedua adalah keluarga kita. Keluarga kita, walaupun kadang-kadang kita pikirkan, kadang-kadang enggak, kadang-kadang kita acuhkan, kadang-kadang kita cuekin begitu ya. Itu juga kita tidak bisa ditemani oleh keluarga kita. Walaupun wah saya ingin sehidup semati dengan istri saya, sehidup semati dengan suami saya, aduh saya nggak mau lepas dengan anak-anak saya. Tapi saat sudah wafat, sudah meninggal, berpisah tuh keluarga. Keluarga juga nggak mau, bener, untuk dikubur barengan. Jangan dikubur barengan ya. Saat jenazah itu ditaruh aja di ruang tamu, kalau kita sendiri nemenin di situ sehari 2 hari gitu ya, itu juga akan jadi masalah. Makanya sahabat yang kedua itu adalah keluarga kita. Kita sudah pikirkan, bela-belain juga kadang-kadang gitu ya, wah all out untuk keluarga, tapi ternyata juga tidak bisa menjadi teman kita di alam barzah, di alam kubur. Nah, sahabat kita yang ketiga siapa sih? Yang jarang kita pikirkan, jarang kita sentuh, jarang kita diajak diskusi. Itu adalah amal kebaikan kita. Amal kebaikan kita. Amal kebaikan kita lah yang nanti akan menemani di alam kubur kita, menemani di alam barzah. Tapi ya kadang-kadang nafsu menguasai kita, menguasai seseorang itu, menguasai sehingga kita jarang memikirkan alam kebaikan ataupun bekal pulang kita, yang seharusnya sahabat ketiga ini yang harus kita pikirkan all out. Karena nanti saat kita sudah menjalankan perintah Allah, karena sudah selesai urusan kita di dunia yang Al-A'raf ayat 34 ini, kita harus masuk ke dunia yang asing, dunia yang gelap gulita, nggak ada penolong selain amal kita. Maka ya amal kita yang menjadi teman kita. Yang luar biasa adalah sahabat yang keempat. Sahabat kita yang keempat ini jarang kita tengok, jarang kita pegang, jarang kita diajak kemana-mana. Tapi sebenarnya di alam barzah, di alam kubur, dialah penolong kita. Siapakah itu? Dia adalah bacaan Al-Quran kita. Dia adalah wakaf dan infak sedekah kita. Nah, berapa banyak kalau kita evaluasi, kalau misalnya kita setiap hari, apakah kita sudah bertekad untuk baca Al-Quran? Apakah setiap hari kita sudah bertekad untuk bersedekah ataupun berwakaf sebagai amal jariah, amal yang nanti saat seseorang itu meninggal, wafat, namun masih dapat tuh alirannya, amal kebaikannya, sepanjang amal jariahnya dipakai, dimanfaatkan, maka sepanjang itu juga insya Allah manfaatnya sampai di hari kiamat nanti, walaupun kita sudah tidak ada. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, di Inspirasi Mas Gatot kali ini saya mengajak kita harus mengalokasikan waktu itu dengan benar, tepat. Agar apa? Agar di kemudian hari kita tidak menyesal saat kita sudah di ujung umur kita. Berapa banyak bekal yang kita sudah, ya apakah kita sudah mencapai puncak dari prestasi kita sebagai amal kebaikan kita, sebagai amal soleh kita. Harta benda
Bisa jadi kita pikirkan, tapi niatnya harus benar bahwa mencari harta benda harus dalam rangka ibadah kepada Allah. Khidmat kepada keluarga juga dalam rangka ibadah kepada Allah. Dan yang paling penting semuanya menjadi amal soleh sebagaimana menjadi sahabat ketiga. Dan yang paling top yang harus kita pikirkan adalah menjadikan amal jariah itu sebagai prioritas kehidupan kita. Baca Al-Quran karena itu menyinari, menerangi alam kubur kita. Dan yang kedua adalah kita sedekah dan berwakaf. Insya Allah, semoga Allah mengaruniakan keistiqomahan kepada kita agar amal-amal ini bisa istiqomah kita lakukan dan kita amalkan. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian inspirasi Mas Gatot kali ini. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.